Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azim. Saya akan mempresentasikan peran sektor pertanian di era pandemi dan di era new normal. Dampak pandemi di sektor pertanian. Meningkatnya kasus COVID-19 yang kiat meluas di seluruh penjuru dunia menimbulkan kekhawatiran pada sektor pertanian. Saat ini para petani harus berjuang karena menurunnya pendapatan berkisar 50% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan hasil panen yang saat ini kurang memuaskan dan sulitnya distribusi. Kondisi ini pun menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang tidak menentu. Berikut beberapa dampak pandemi di sektor pertanian, yaitu 1. Bisnis pangan melemah. Salah satu sektor bisnis yang terdampak pandemi COVID-19 adalah bisnis pangan. Penyedia makanan baik restoran, taman hiburan, atau layanan makanan lainnya memilih untuk menutup usahanya. Bahkan beberapa negara juga membatasi operasional bisnis rumah makan. 2. Pembatasan aktivitas masyarakat. Pembatasan aktivitas masyarakat ini sangat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat menjadi stres, bahkan frustasi hingga menimbulkan rasa parno. Mereka bahkan mengalihkannya pada kegiatan yang kurang positif. Salah satunya yaitu dengan menimbun banyak barang persediaan yang justru hal tersebut berdampak sangat besar pada sektor 3. Permintaan produk meningkat namun penghasilan menurun. Dengan adanya pandemi COVID-19, para petani dituntut memenuhi kebutuhan pangan. Sektor pertanian mengalami peningkatan dalam produktivitasnya, namun hal tersebut justru menjadi momok para petani karena petani mendapatkan hasil yang tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka hasilkan. Kebijakan pemerintah di era new normal sektor pertanian. Berdasarkan surat edaran bernomor B-13-2-2-1-2020-Bareskrim oleh Satgas Pangan Polri pada tanggal 16 bulan Maret tahun 2020, mereka membatasi pembelian sejumlah bahan pokok agar tak terjadi kelangkaan. Kementerian Perdagangan juga telah menjanjikan kesiapan pasokan pangan untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau. Beberapa kebijakan pemerintah juga dengan kebijakannya membuat strategi ketersediaan pangan, yaitu pembangunan dalam penyediaan pangan dari produksi domestik dan cadangan makanan nasional, dan pemberdayaan usaha pangan skala kecil, dan juga peningkatan produktivitas tanaman dengan teknologi tepat guna. Dan 2. Strategi keterjangkauan pangan. Aspek fisik seperti kualitas prasarana dan sarana transportasi, sistem distribusi dan logistik pangan, kebijakan pemasaran dan perdagangan pangan, serta aspek ekonomi seperti daya beli perseorangan dan rumah tangga perlu diperhatikan dalam menyiapkan strategi keterjangkauan pangan. Peran sektor pertanian di era pandemi dan di era new normal. Pada perekonomian, pandemi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat pengangguran. Namun ternyata pandemi COVID-19 ini tidak berpengaruh negatif terhadap sektor pertanian di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya kinerja sektor pertanian. Pada kali ini sektor pertanian Indonesia sangat dibutuhkan guna menyediakan pemasokan bahan pangan agar masyarakat tetap tercukupi kebutuhannya. Sektor pertanian sangat diharapkan para petani agar lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan hasil produksi pertaniannya, serta selalu berinovasi dalam produksi maupun pendistribusian produknya. Karena di new normal ini kita dituntut harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, petani lebih baik menambahkan inovasi penjualan produknya
dengan berjualan secara online melewati aplikasi. Kesimpulan, bahwasannya sektor pertanian merupakan salah satu faktor terpenting di Indonesia. Menteri Pertanian dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa pertanian adalah salah satu sektor yang harus tetap berproduksi dan dipastikan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun, karena hanya sektor pertanian ini yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan penyedia pasokan bahan pangan masyarakat agar dapat bertahan hidup apalagi di era pandemi. Ini bisa dikatakan sektor pertanian juga menjadi penyelamat bagi perekonomian di Indonesia. Pertanian di Indonesia sudah seharusnya memberikan inovasi terbaru agar dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Maka dari itu, pembangunan teknologi pada sektor pertanian dan industri wajib menjadi perhatian utama bagi semua pemangku kebijakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.